Orang yang jatuh cinta ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat yang teraktivasi. Bayangin. Sampai otak kecil pun bergetar. Kalau marah cuma di tengah sini saja. Ya. Sedih di sini saja. Ini kan otak tadi dari tengah ya, otak limbik ya. Apalagi semangat cuma di sini saja. Wah, tapi cinta, orang yang sedang jatuh cinta. Ini penelitiannya Juni 2000, tahun 2000. Profesor Semin Zeki, 2 orang. Dan Andrew Bertella di London Universitas College. Dia scanning otak dari 11 orang wanita dan 6 orang pria yang semuanya mengaku sedang jatuh cinta selama 6 hingga 12 bulan. Dia bergetar di sini. Ya. Nah, salah satu faedah menikah adalah kita akan jatuh cinta berulang-ulang. Waduh. Bisa, Bu? Nggak bisa. Waduh. Butuh penelitian baru. Justru salah satu Allah kenapa perintahkan kita menikah, karena dengan seseorang yang sudah disahkan, kita bisa jatuh cinta berulang-ulang. Gitu. Berulang-ulang sama orang yang itu saja, berulang-ulang. Yang namanya berulang-ulang berarti tidak seterusnya kan? Bulan ini jatuh cinta. Bulan ini. Wah, hari ini jatuh cinta. Sampai 3 hari ya Allah. Hari keempat sudah tidak jatuh cinta lagi. Tapi lumayan 3 hari. Ada orang suaminya datang kita jatuh cinta gitu. Tapi kita senyum sama suami nggak dibalas, langsung selesai. Ya, kenapa? Ini juga bisa padam. Walaupun lagunya ada tak pernah padam, ya kan gitu, ya, iya. Siapa? Langsung tahu. Kalau penyanyi emang tahu. Ini bisa padam memang, bisa padam. Ya. Bahkan kalau getaran ini secara ekstrim berhenti, bisa membuat kita bunuh diri. Maka jangan heran ada orang putus cinta, dia loncat dari lantai 5. Kenapa? Karena baru dia lihat orangnya, ini belum nikah misalnya, baru lihat orangnya, kemudian bergetar semuanya, ya, mencoba untuk menyatakannya, ditolak, padam, loncat. Bisa begitu. Itu ekstrim sekali. Kenapa? Rupanya getaran ini, ya, mempengaruhi zat-zat kimia di otak. Memang Allah kasih zat kimia di otak. Teman-teman sejawat yang dokter juga pasti belajar tentang zat kimia. Hormon bahagia itu namanya dopamin, ya, dopamin. Jadi kalau kita jatuh cinta, dopamin banjir, ya, kita merasa apa? Bahagia dan sejahtera, ya. Dopamin nanti macam-macam. Nanti ada endorfin, morfin alami. Morfin alami itu hormon yang membuat badan tidak terasa sakit. Makanya kalau kita lagi jatuh cinta, semua badan sehat. Ada sakit-sakitnya, nggak ada sakit-sakitnya, nggak ada tuh, biarin deh, ya, iya, gunung kan kudaki, laut kan, sama pelajaran kita ya, karena endorfin, ya, ada lagi keluar hormon serotonin. Serotonin itu hormon pengendalian emosi, ya, iya. Terus ada lagi norepinefrin, ya. Itu nanti hormon-hormon yang selalu membuat goal setting gitulah. Orang jatuh cinta karena norepinefrinnya keluar, dia langsung bilang, saya bisa dapati dia. Terutama pada laki-laki. Tapi nggak tahu juga kenapa perempuan sekarang bisa begitu ya. Apa kan agak tomboy? Ya kayak gitu. Jadi ini ada peristiwa kimia yang luar biasa yang banjir di otak manusia, masya Allah, ya. Bahkan ada di sini namanya insula di sini, ya. Di sini ada tempat untuk tanggung jawab atas keberanian. Jadi berani. Makanya orang jatuh cinta berani. Berani apa? Ya mari macam-macam lah. Berani datang ke rumahnya, ya, iya. Berani hadapi orang tuanya.
Walaupun ada yang bisikin killer tuh bapaknya. Ih, zaman dulu banget istilah killer. Siapa yang tahu Bu istilah killer? Ketahuan umur. Yang muda-muda nggak ngerti killer apa. Ih, jangan ke sana, bapaknya galak banget. Tapi karena sedang banjir zat kimia dan insulannya bilang, kamu berani hadapi dia, berani. Maka harusnya kalau ada perasaan itu jalani langsung gitu, jalani, go, ya, go, berani, ya. Terus ada di ujung ini, ujung di otak limbik nih, ujungnya namanya singulat, ya. Ini tempat hormon yang membuat mabok kepayang. Pada saya jatuh cinta, mabok banget, ya Allah. Pernah gak sih? Sekali aja. Pernah? Bedakan dengan mabok laut. Kayak apa Bu Aisyah maboknya? Bahagia gitu. Bahagia, ya Allah. Ada kerinduan di situ. Ya, ada ingin cari lagi, ingin ketemu lagi, itu namanya mabok. Ingin lagi cari, ingin ketemu lagi, itu mabok namanya. Ya. Iya, seeking behavior, perilaku untuk mencari. Punten Ibu ya, karena saya bekerjanya di dunia narkoba, saya mau ya bandingkan dengan otak yang kena narkoba. Sama juga singulatnya kena. Berarti kalau kita jatuh cinta, maboknya sama kayak pakai narkoba. Kalau narkoba kimia dari luar, ini alamiah. Mau yang mana Bu? Maka hindari narkoba. Say no to drugs. Campaign. Ya. Makanya itu tadi, gimana caranya setelah kita menikah, kita buat diri kita jatuh cinta berulang-ulang pada pasangan kita. Supaya kita mabok. Apa makan durian kek? Ya, bisa paham ya? Bahkan jatuh cinta, getarannya malah lebih banyak area otak yang terstimulasi, teraktivasi. Ini yang narkoba. Cuman 3 tempat. 1, 2, 3. Itu 5. Ya, ya. Punten maaf. Ya. Pornografi pun kalau kita lihat, maaf, pornografi begini juga. Ada 5 area yang terstimulasi. Makanya narkoba bisa addiction, pornografi juga bisa addiction, cinta juga bisa addiction. Ya kenapa? Karena putarannya luar biasa. Ya, luar biasa. Di situ nanti macam-macam ya, macam-macam. Ada birahi keluar juga di situ ya. Kemudian ada keterikatan ada di situ. Ya, ini dia. Ya, jadi seperti ini. Makanya mengapa ibunda kita Ibu Eli Risman sangat getol untuk ya mengingatkan kita untuk hati-hati, jaga anak-anak, hindari pornografi, karena memang 5 areanya. Ya, 5 areanya. Kalau jatuh cinta dia bergetar, kalau pornografi sama bergetar, tapi kalau dia jadi adiksi mengganggu 5 area itu. Gitu. Ya. Sama jatuh cinta juga, Bu. Ya, kalau ini kan 5 yang bergetar nih. Tapi kalau dia sudah menjadi ketergantungan, addiction, ya, maka juga mengganggu semuanya. Makanya tadi saya bilang, nggak apa-apa, nggak berterusan jatuh cinta sama suami. Karena kalau berterusan nanti terganggu, menjadi addiction. Jadi jangan merasa, iya, jangan merasa, aku istri yang nggak baik. Kenapa? Nggak bisa setiap saat jatuh cinta sama suami, nggak usah begitu. Karena memang yang diminta adalah sesering mungkin membuat kita jatuh cinta. Kalau ada kalimat sesering mungkin, berarti ada sering juga tidak jatuh cinta, bukan? Ada sering juga kesel, ada sering juga marah. Nah, udah benar. Cuman ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Maksudnya apa Bu Esa? Orang yang beruntung, yang tentunya pada saat tidak jatuh cinta, dia cepat-cepat move on untuk jatuh cinta pada suaminya lagi. Yang tidak beruntung yaitu tadi, dan akhirnya hampa was. Ya, apalagi kalau maaf, kalau ya itu tadi kadang-kadang itu sumber untuk macam-macam hal. Adalah kekerasan, punten ya, kekerasan di dalam rumah tangga, karena itu yang hampa tadi ya, adalah maaf ya, pelakor dan senior kan gitu ya. Ya, gitu. Kalau pelakor apa sih, Bu? Kalau senior? Senang istri orang. Senior buat yang laki. Kalau pelakor yang buat
Nyebutnya nggak enak sebetulnya. Berat banget nih ngomong. Ya, aduh, ya, biarlah orang lain saja yang begitu. Pelakor itu berat, biar orang saja. Kita nggak usah. Sudah ya, ini ya, sudah bisa difahami. Memang nggak perlu dihafal, Bu, nggak usah dihafal. Nggak usah dihafal. Pokoknya tahu di bagian mana, depan, tengah, bawah, belakang, kena semua.